Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nika Adek Niladi Cahyani dengan NIM 24095111040 dari kelas A. Jadi pada video kali ini saya ingin membuat video tentang Case-Based Learning 2 dengan materi leptospirosis pada mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Nah, masuk ke dalam latar belakang, yang pertama apa sih itu kira-kira leptospirosis? Nah, leptospirosis ini adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans dan dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak air ataupun tanah yang telah terkontaminasi urin hewan yang sudah terinfeksi, yaitu terutama pada hewan tikus. Nah, penyakit ini seringkali kita jumpai di daerah tropis seperti tempat kita tinggal saat ini, yaitu Indonesia, terutama pada saat musim hujan ataupun banjir. Leptospirosis dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, hingga kematian pada manusia, serta menimbulkan kerugian ekonomi pada peternak akibat abortus dan penurunan produksi. Nah, adapun faktor risiko utama meliputi sanitasi yang buruk dan tingginya populasi tikus di masyarakat, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan melalui beberapa perbaikan lingkungan, pengendalian vektor, dan kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri. Adapun gejala klinis pada penyakit leptospirosis ini, yaitu pada manusia bisa mengalami diare, muntah, sesak nafas, demam tinggi, batuk berdarah ataupun batuk yang tidak berdarah, gangguan ginjal, dan mungkin hingga pada saat cukup parah bisa mengalami hingga kematian. Dan pada hewan sendiri dapat mengalami muntah, tidak nafsu makan, diare, gangguan ginjal, depresi, dehidrasi, dan hingga berakhir pada kematian. Nah, kira-kira bagaimana sih penularan dari penyakit leptospirosis ini? Dan yang pertama itu tentu saja bisa langsung dari kontak langsung dengan urin hewan yang sudah terinfeksi, terutama pada hewan tikus, sapi, babi, ataupun anjing, akan tetapi yang paling sering itu dan sangat sensitif yaitu terutama pada hewan tikus. Nah, yang kedua yaitu melalui luka yang terbuka, lecet, ataupun mukosa yang terkena air atau tanah yang sudah tercemari dari urin yang terinfeksi dari hewan-hewan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pekerjaan yang berisiko tinggi untuk terkena ataupun terpapar yaitu seperti petani, pekerja tambang, peternak, nelayan, ataupun tugas kebersihan. Dan yang terakhir yaitu penularan dari manusia ke manusia pula dapat terjadi, yaitu dapat ditularkan melalui hubungan seks ataupun pada ASI. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana sih langkah untuk mendiagnosis dari penyakit leptospirosis ini? Yang pertama bisa dilakukan pada rapid diagnosis test, yang kedua bisa melakukan dengan polymerase chain reaction, yang terakhir bisa melakukan pada microscopic agglutination test. Baik, selanjutnya, kira-kira bagaimana sih sejarah dari leptospirosis ini sendiri? Nah, pada tahun 1886, penyakit ini pertama kali dilaporkan oleh Weil di Jerman, dan beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1907, Stimson menemukan bakteri berbentuk spiral pada jaringan penderitanya. Beberapa tahun setelahnya juga, pada tahun 1915, Inada dan Ido di Jepang berhasil mengidentifikasi penyebab dari penyakit leptospirosis ini, yaitu penyakit Leptospira interrogans. Pada awal abad ke-20, penyakit ini ditemukan kembali pada manusia dan hewan di berbagai negara tropis dengan kasus yang cukup banyak. Dan pada hingga saat ini, dikenal penyakit zoonosis penting di dunia karena dapat menular dari hewan ke manusia, terutama pada daerah tropis, yaitu pada pasca banjir. Nah, pada case-based learning 2 di materi leptospirosis ini, saya mengangkat kasus yaitu pada tahun 2017, tepatnya di Jawa Timur, di daerah Magetan, terdapat laporan seorang wanita berusia 40 tahun mengalami demam dengan cukup tinggi selama 6 hari disertai mual, muntah, nyeri perut, nyeri betis, dan sesak nafas dengan gejala lanjutan yaitu sklera mata pasien berubah menjadi kuning, pandangan kabur, demam meningkat dengan sangat pesat, serta jumlah urin yang berkurang. Nah, setelah dilakukannya, uji
laboratorium pada pemeriksaan darah dan urin juga menunjukkan adanya leukosit, peningkatan keratin, proteinuria, dan hematuria. Nah, setelah itu pasien dirujuk ke rumah sakit umum daerah, di Magetan, akan tetapi sangat disayangkan, pasien meninggal pada hari ke-9 penyakitnya. Nah, jadi pembahasan dari kasus case-based learning pada video ini yaitu pencegahan leptospirosis tentu saja dapat kita lakukan dan harus berfokus pada penularannya, terutama yaitu pada penularan melalui luka yang di kulit dan dibiarkan terbuka dan pada mukosa tubuh. Nah, pada ternak sendiri juga tentu saja dapat tertular dan diwajibkan untuk diisolasi karena penularannya ini tentu saja sangat mudah terjadi. Nah, untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan antibiotik seperti penisilin, amoxilin, ampicillin, doxycycline, atau azithromycin. Dan untuk obat penurun demam sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan paracetamol atau ibuprofen. Nah, adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang penting karena disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans dan dapat menular dari hewan ke manusia. Karena tentu saja penyakit ini bersifat zoonosis. Penyakit ini banyak terjadi di daerah tropis, terutama pada Indonesia, terutama pada saat musim hujan karena kondisi lingkungan yang lembab dan sanitasi yang buruk. Dampaknya tentu saja sangat merugikan bagi kesehatan manusia maupun sektor peternakan. Nah, upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, dan meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat amat diperlukan untuk menekan angka kejadian penyakit leptospirosis. Baik, jadi sekian video case based learning 2 saya tentang materi penyakit leptospirosis. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan akhir kata saya tutup dengan paramasanti, Om Santi 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 Om.